Oke. Masih terkait dengan integral fungsi aljabar ya, yang pada pertemuan sebelumnya yang lalu ada yang masih ingat kita membahas tentang apa-apa saja yang pertemuan yang lalu? Ayo. Ada yang masih ingat? Pertemuan lalu kita membahas tentang apa? Integral apa? Integral tak tentu. Setelah integral tak tentu? Integral substitusi. Oke, benar sekali ya. Jadi pada pertemuan yang selanjutnya ini masih terkait dengan integral fungsi aljabar juga, yang mana dia masuk pada pokok pembahasan yang baru terkait dengan integral tentu. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang integral tak tentu dan integral substitusi, di mana pada materi sebelumnya itu semua pokok pembahasan yang ada di integral tak tentu dan integral substitusi kita akan lanjutkan materinya juga pada integral tentu. Nah, namun di integral tentu ini sendiri masih ada cara-cara yang harus kita selesaikan dalam integral tentu ini. Oke. Kita masuk pada materinya langsung, di mana di integral tentu ini pengertiannya itu integral tentu adalah integral yang mempunyai batas hasil akhir tidak lagi berupa fungsi melainkan bilangan yang pasti. Ya. Jadi di integral tentu ini memiliki batas, di mana dikatakan memiliki batas itu seperti apa, dan juga dia berupa hasilnya itu tidak lagi berupa sebuah fungsi yang kalau di integral tak tentu itu ada fungsi yang masih terlihat ya hasilnya seperti ada C atau konstanta. Nah, tapi kalau di integral tentu di sini itu dia tidak lagi memiliki fungsi. Dia langsung pada hasil bilangan yang pasti begitu. Itu pada pengertian dari integral tentu. Nah, lalu kita masuk kepada rumus umum integral tentu. Rumus umum integral tentu di sini adalah integral A sampai B, ya. A sampai B ini apa Pak Guru? Nah, A, B ini itu adalah batas, ya. Integral yang mempunyai batas itu disebut sebagai integral tentu. Nah, fx atau fungsinya fx dx itu sama dengan fx batas atasnya itu B, batas bawahnya itu A, sama dengan FB dikurangi dengan FA atau batas atas dikurangi dengan batas bawah. Nah, untuk keterangan dari simbol-simbol ini anak-anak boleh perhatikan bahwa fx di sini adalah fungsi yang nanti akan diintegralkan. Dx itu variabel integral dan A-nya itu adalah batas bawah pada variabel integral. A-nya itu yang mana? A-nya itu yang ini. A di sini, ya. Dan B adalah batas atas pada variabel integral. Batas atasnya adalah B. Nah, lalu FA di sini itu adalah nilai integral pada batas bawah. FB nilai integral pada batas atas. Oke. Ini penjelasan singkat terkait dengan integral tak tentu. Kita langsung masuk ya pada contoh soal. Ya. Di sini di contoh soal dikatakan bahwa integral 1 sampai 3 2x dx itu sama dengan integral 1 sampai 3 2x dx itu sama dengan 2x yang menggunakan batas atas dan batas bawah,
di mana batas atasnya itu sama dengan 3, batas bawahnya itu 1. Nah, dan kalau sudah seperti ini bentuk fungsinya, ya, 2x ini, lalu kita bisa langsung mengintegralkan, ya. Pak Guru, kenapa dia dapatnya dapat x pangkat 2? Ya, ini menggunakan integral rumus dari integral tentu tadi, tak tentu, ya. Dimana kalau sudah bentuk seperti ini, maka dia akan jadi kalau integral 2x, ya, di sini komputer lambat ya. Oke. Iyo. Oke, mohon maaf dulu anak-anak. Mousepad-nya Bapak lari. Sabar ya. Mohon maaf ya. Ada apa nih? Aduh, jaringan nih. Mohon maaf anak-anak, ini jaringan di rumah lagi lelet. Duh, gimana ya? Oke, bisa diperhatikan ya di sini integral dari 2x dx itu dengan batas atasnya itu sama dengan 3, lalu batas bawahnya itu sama dengan 1. Nah, maka lalu selanjutnya
Oke. Mohon maaf ada sedikit kendala dari jaringannya Bapak ya. Kita lanjut. Nah, pada contoh soal yang pertama di sini, di mana di situ kenapa di situ jadi X pangkat 2? Ya karena kalau sudah bentuknya seperti ini, ya anak-anak boleh perhatikan bentuknya seperti ini, maka di sini itu kita akan langsung integralkan menggunakan rumus dari integral tak tentu tadi, yang mana pangkatnya diturunkan menjadi penyebut dan dijumlahkan dengan 1, lalu dikalikan dengan X pangkat 1 ditambah 1. Satunya dari mana Pak Guru? Satunya dari di sini kan berpangkat 1, ya. Sehingga X pangkat 1 tambah 1 menghasilkan X pangkat 2. Nah, Pak Guru kenapa dapat di sini 1? Ya, karena di sini kan kalau kita turunkan pangkatnya yang tadi 1 ditambah dengan 1 kan menghasilkan 2. Berarti 2/2 ya kali X pangkat 2. Sehingga 2/2 itu hasilnya 1. Maka hasilnya 1 X pangkat 2. Tapi satunya itu tidak tertulis. Nah, lalu selanjutnya batas atas batas bawah tetap diikuti. Nah, maka kalau sudah selesai kita integralkan ya menggunakan rumus integral tak tentu tadi, maka kita tinggal mengurangi batas atas dengan batas bawah, yang mana batas atasnya itu tadi 3, kita substitusikan ya, masukkan nilai X dengan batas atas dan nilai X-nya dengan batas bawah. Nah, di sini kan nilai X-nya itu batas atasnya 3. Kita boleh ganti batas atasnya itu sama dengan 3 dan kita kurangi. Ingat rumus dari integral tak tentu tadi adalah batas atas dikurangi dengan batas bawah. Nah, maka hasil selanjutnya di sini akan menjadi 3 pangkat 2 itu sama dengan 9 dikurangi dengan 1 pangkat 2 itu hasilnya 1. Maka 9 kurang 1 hasilnya berapa anak-anak? 9 kurang 1 hasilnya berapa? 9 kurang 1 hasilnya sama dengan 8. Oke. Dari contoh soal yang pertama ini, ada yang mau ditanyakan dulu? Ingat ya, kalau sudah bentuknya seperti ini, itu kita menggunakan integral dari rumus dari integral tak tentu, yang mana kalau dibilangnya AX itu pangkat N, maka rumusnya sama dengan A per N tambah 1 X pangkat N tambah 1 ya. Ingat di integral tentu sendiri ini masih menggunakan rumus dari integral tak tentu ya. Supaya setelah kita mengoperasikan menggunakan integral tak tentu, barulah kita masukkan nilai dari integral tentu tadi ya, yang menggunakan rumus batas atas dikurangi dengan batas bawah. Nah, ini. Langkah-langkahnya itu yang pertama, kita bawa dulu ke integral tak tentu, lalu kita masukkan nilai X-nya dan kita kurangi batas atas dengan batas bawah. Itu kunci dari pengerjaan soal integral tak tentu. Integral tentu, maaf. Oke. Dari contoh 1 ini ada yang mau ditanyakan dulu? Jika tidak ada, kita lanjut ya. Tidak ada. Oke. Di sini batas atasnya itu sama dengan 2 dan batas bawahnya itu sama dengan 1, di mana fungsi yang diintegralkan itu adalah
3x pangkat 2 tambah 2x kurang 4 dx. Nah, sampai di sini pertama-tama yang kita lakukan adalah kita bawa ke bentuk operasikan ke bentuk integral apa tadi yang Bapak bilang lebih pertama dahulu. Kita bawa ke bentuk operasi integral tak tentu. Nah, setelah sampai di sini, anak-anak boleh perhatikan bahwa di sini bentuk operasi integral tak tentu ya. Kalau dibilangnya itu 3 per, ini semua fungsi kita integralkan ya. Jadi bentuknya sekarang menjadi 3 per 3, 2 tambah 1, x pangkat 2 tambah 1, ditambah dengan 2 per 1 tambah 1, x pangkat 1 tambah 1, dikurangi 4x. Nah, lalu selanjutnya di sini tinggal kita masukkan sama dengan 3 per 2 tambah 1 sama dengan 3, x pangkat 2 tambah 1 sama dengan 3, dan ditambah dengan 2 per 2, x pangkat 2 dikurangi dengan 4x. Nah, maka selanjutnya di sini hasilnya adalah x pangkat 3 ditambah dengan x pangkat 2 kurang 4x. Nah, kalau sudah sampai seperti ini adalah hasil dari integral tak tentu yang mana kita mau bawa ke bentuk integral tentu tadi. Jadi kita tinggal mengganti nilai x-nya dengan batas atas dan batas bawah, barulah kita kurangi. Oke. Nah, sampai di sini anak-anak boleh perhatikan bahwa x pangkat 3 tambah x pangkat 2 kurang 4x. Kita ganti dengan nilai batas atasnya yaitu 2. X-nya itu kita masukkan, kita ganti dengan 2. 2 pangkat 3 ditambah dengan 2 pangkat 2 kurang 4 kali 2. Dikurangi, ini adalah batas atas ya, ini batas atas. Dikurangi dengan 1 pangkat 3, 1 itu yang di batas bawah ya. 1 pangkat 3 tambah 1 pangkat 2 kurang 4 kali 1. Nah, ini adalah batas bawah. Nah, maka selanjutnya sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8, 2 pangkat 2 sama dengan 4, dikurangi 4 kali 2 sama dengan 8, dikurangi 1 pangkat 3 hasilnya 1, ditambah 1 pangkat 2 hasilnya 1, kurang 4 kali 1 hasilnya 4. Nah, maka hasilnya sama dengan 8 tambah 4 kurang 4 itu sama dengan 4. Ya, 8 tambah 4, 12. 12 kurang 8, 4. Dikurangi dengan 1 tambah 1 kurang 4. 1 tambah 1, 2. 2 kurang 4, negatif 2 ya. Maka 4 kurang negatif 2 hasilnya berapa? Oke, benar. 6 ya. Nah, oke, selanjutnya dari
Oke, Bapak lanjut. Dari contoh soal nomor 2 ini, apa ada yang mau ditanyakan? Oke ya, Bapak lanjut. Dari contoh soal nomor 2, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan diperhatikan dulu langkah-langkahnya, cara penyelesaiannya. Jika ada yang belum paham, boleh ditanyakan dulu. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan boleh diperhatikan dulu ya. Jika ada yang masih bingung, boleh bertanya. Semuanya sudah paham? Bagaimana? Yang lain? Apakah sudah paham? Bagaimana yang lain? Apakah sudah paham? Sudah, Pak Guru. Oke, Bapak lanjut ya. Nah, berikut adalah bentuk sifat-sifat dari integral tentu. Nah, yang pertama, jika dibilangnya itu adalah integral dengan batas atas A sampai B, dengan batasnya itu A sampai B, K di sini itu adalah konstanta, fx di sini adalah fungsi yang akan kita integralkan, maka hasilnya akan menjadi konstanta itu kita bawa ke sebelah ke bagian depan, kita tukar posisinya ya ke bagian depan, lalu kita integralkan fungsinya saja. Nah, jadi kalau misalnya ada soal yang seperti integral dari 4x pangkat 2 ya, 4x pangkat 3, sorry. Nah, ini kan bentuk soal ini sama dengan integral dengan batas atasnya itu 0 sampai 1 ya. Ini bentuk soalnya itu sama dengan sifat yang pertama. Maka cara penyelesaiannya itu yang pertama kita lakukan itu kita pindahkan dulu yang konstantanya itu ya, yang K-nya ini kita pindahkan, konstanta kita bawa ke depan, baru kita integralkan 0 sampai 1 x pangkat 3 dx. Nah, ini contoh soal ini itu sama dengan cara penyelesaiannya itu sama dengan sifat yang pertama ini. Nah, lalu yang kedua adalah integral A sampai B dengan fx plus minus atau positif negatif ya, atau tambah kurang gx dx itu sama dengan integral A sampai B fx dx plus minus integral A sampai B gx dx. Jadi kalau misalnya ada sebuah fungsi yang diintegralkan, sebuah soal yang diintegralkan dalam bentuk ini, itu kita integralkan masing-masing fungsinya ya. Sorry. Lalu selanjutnya di contoh sifat yang ketiga di sini itu kalau misalnya ada soal yang batas atasnya sama batas bawah itu sama, maka hasilnya itu akan menghasilkan 0. Kenapa? Karena batas atas dikurangi dengan batas bawah itu hasilnya kan 0. Karena sama nilai batas atasnya dengan batas bawahnya. Nah, lalu selanjutnya jika negatif integral A sampai B fx dx itu sama dengan integral B sampai A. Nah, di sini hasilnya itu akan berubah menjadi positif ya, karena batas atas berubah posisi menjadi batas bawah dan batas bawah menjadi batas atas. Kebalikan dia bentuknya. Lalu integral A sampai B fx dx itu ditambah dengan integral B sampai C fx dx itu akan menghasilkan integral A sampai C fx. Nah, contoh yang kelima ini nanti bentuk soalnya itu jarang keluar, tapi di soal-soal ujian nasional itu yang selalu contoh 5 ini soal-soalnya keluar. Oke, kita akan masuk kepada soal yang keempat ya. Nah, di contoh soal yang keempat ini anak-anak boleh perhatikan dulu. Pada contoh soal yang keempat ini ya, integral dari 0 sampai 2 x tambah 1
X kurang 6 ya. Nah, di sini langkah penyelesaiannya itu anak-anak boleh perhatikan 3 yang awalnya itu dia sebagai konstanta ya. Kalau di contoh soal yang sifat yang pertama tadi, sifat ini ya. Nah, maka kita bisa langsung pindahkan posisinya, taruh posisinya itu ke bagian depannya. Ya, bagian. Lalu yang diintegralkan itu yang ada di dalam kurung sebagai fungsi yang akan diintegralkan. Maka integral 0 sampai 2 X tambah 1 dikali dengan X kurang 6 dx sama dengan 3 dikali dengan integral 0 sampai 2. Ini kita boleh mengerjakannya tapi dengan syarat harus perkalian masuk ya. Jadi X tambah 1 X kurang 6 ini kita kalikan ya. Jadi di sini X kali X itu berarti X pangkat 2. Lalu X kurang 6, X kali negatif 6 itu sama dengan negatif 6X. Ditambah dengan X itu menghasilkan negatif 5X. 1 kali negatif 6 sama dengan negatif 6. Nah, sampai di sini penyelesaiannya ini tinggal kita bawa ke bentuk integral tak tentu ya, bentuk ini. Tiganya, Pak Guru bagaimana tiga? Tiganya tetap ikut sampai ke bawah ya. Yang diintegralkan cukup yang ada integral yang di dalam kurung ini. Gitu. Oke. Maka selanjutnya di sini X pangkat 2 hasil integralnya itu sama dengan 1/3 X pangkat 3 kurang 5/2 X pangkat 2 kurang 6X. Oke. Lalu selanjutnya sama dengan 3 dalam kurung 1/3 2 pangkat 3. Nah, setelah sampai di sini, kita tinggal memasukkan nilai dari batas atasnya. Kita gantikan nilai X-nya dengan batas atas dan batas bawah. Nah, lalu hasilnya itu akan menjadi 1/3 2 pangkat 3 kurang 5/2 kali 2 pangkat 2 kurang 6 kali 2 dikurangi dengan 0. Pak Guru kenapa 0? Iya, jadi kalau setiap 0 yang dimasukkan nilainya di dalam fungsi ini, itu hasilnya akan menjadi 0. Ya. Kenapa? Karena kalau kita mengganti setiap nilai X dengan 0, kita boleh perhatikan ya. Perhatikan dulu. Di sini, kalau misalkan X pangkat 2 dikurangi 5X kurang 6, ya. Ini kita masukkan, kita ganti nilai X-nya itu dengan 0, ya. Semisal, ini nilai batas atasnya kan sudah seperti ini. Maka kalau kita buat ke batas bawah, berarti kita ganti nilai X-nya dengan 0, maka menjadi 0 kuadrat atau 0 pangkat 2 kurang 5 kali 0 kurang 6. Nah, 0 kuadrat berapa hasilnya? 0 pangkat 2 berapa? Ayo, siapa yang bisa jawab 0 pangkat 2 berapa hasilnya? Bagaimana Pak Guru? 0 pangkat 2. 0 pangkat 2 berapa hasilnya? 0 Pak Guru. Oke, benar ya. 0 pangkat 2 hasilnya tetap 0. Karena 0 pangkat 2 berarti kan 0 kali 0. Nah, kalau 5 kali 0 berapa? 0. Oke. Nah, di sini kan 6X ya. Kita masukkan dengan 0. Nah, maka 6 kali 0. Lalu 6 kali 0 juga 0, maka hasilnya sama dengan 0. Nah, sehingga Bapak tidak menjabarkan satu-satu ini. Seperti ini. Tapi, Bapak langsung saja menulis hasilnya karena hasilnya tetap akan menjadi 0. Gitu. Oke? Sampai sini bisa dipahami ya. Lalu selanjutnya tinggal kita menjabarkan hasil dari dua
1/2 pangkat 3 hasilnya 8 ya. Dikurangi dengan 5/2 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 2. Nah, 5/2 kali 2 pangkat 2 dikurangi dengan 6 kali 2 kurang 0. Nah, lalu selanjutnya di sini 2 pangkat 3 hasilnya 8/3 dikurangi dengan 20/2. 20/2 dari mana Pak Guru? Dari 2 pangkat 2 hasilnya kan 4. 4 kali 5 sama dengan 20. Oke. Dikurangi dengan 6 kali 2 hasilnya itu 12 ya. Nah, maka lalu selanjutnya 3/8 kurang 3 kurang 20/2 itu hasilnya 10 dikurangi dengan 12. Nah, lalu selanjutnya 3 kali 8 kurang 3 kurang 22. 22 dari negatif 10 dikurangi 12. Berarti hasilnya negatif 22. Nah, lalu selanjutnya 3 kali negatif 58/3 dapat dari mana Pak Guru? Dapat dari hasil ini 8/3 dikurangi dengan 22. Oke. Operasinya itu sama seperti yang pernah Bapak ajarkan. Ini penyebutnya ini kita kalikan dengan temannya ini. Itu penyebutnya akan sama. Lalu selanjutnya kita tinggal jumlahkan pembilangnya atau kurangi pembilangnya. Oke. Maka selanjutnya di sini karena 3 dengan 3 ini sudah sama, tinggal kita coret, maka hasilnya sama dengan negatif 58. Silakan diperhatikan dulu. Ini dengan ini bisa sama ya, kita tinggal coret saja. Maka hasilnya adalah sama dengan negatif 58. Oke, dari contoh soal nomor 4, silakan diperhatikan. Jika ada yang masih bingung dengan langkah-langkahnya, boleh ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Bapak mau tanya nih siapa? Satria Nainggolan, bagaimana, sudah mengerti? Ya, bagaimana Pak Guru? Sudah mengertikah? Sudah. Oke. Vincentius Bara. Vincentius. Vincentius tidak ada orangnya ini apa? Andre Tumanggor, bagaimana, paham? Paham Pak Guru. Oke. Ya, anak-anak, kalau misalnya Bapak menjelaskan terlalu cepat ataupun kalian masih belum paham, silakan langsung potong pembicaraan Bapak. Tidak apa-apa, tidak jadi masalah karena begitulah proses interaksi pembelajaran antara guru dan siswa. Jadi kalau anak-anak belum ada yang paham, boleh, Pak Guru saya belum paham dengan ini nih, silakan. Jangan malu-malu. Kalau mungkin anak-anak masih malu dengan Ibu Guru Reni, kalau Pak Guru tidak usah malu-malu dengan Pak Guru. Pak Guru juga pernah alami seperti kamu, apa yang kamu alami. Jadi kalau tidak mengerti pasti tanya. Jadi kalau anak-anak, apa yang Bapak jelaskan, kalau kamu masih belum mengerti, silakan langsung tanya aja, Pak Guru dia hasilin dari mana. Tidak apa-apa, Bapak akan bantu menjawab. Oke? Kita ke contoh berikutnya ya. Nah, contoh soal nomor 5. Di contoh soal yang nomor 5 ini, integral dari 2 sampai 4 ya. 3x pangkat 2 tambah 3x dx. Nah, di sini Bapak bentuknya itu sudah menjadi Oke. Bapak mau tanya dulu, ada yang bisa menjawab? Ini hasil x pangkat 3 ini dapat dari mana? Ayo, ada yang bisa menjawab x pangkat 3 dari mana hasilnya? Dari penjelasan Pak Guru tentang contoh 1, 2, 3, 4
sudah Bapak jelaskan. Sekarang Bapak mau tanya dulu, contoh soal nomor 5 ini untuk X pangkat 3 hasilnya dari mana? Coba guru yang dari X pangkat 2. Tidak tahu. Bagaimana 3X pangkat 2 kenapa? Tidak apa-apa, jawab saja. Tidak usah malu-malu. Yang dari 3X ditambah dengan yang di bawah. Iya, ditambah dengan yang Pembatas bawah. Yang pembatas ini. Yang 2. Ya. Oke, ada jawaban lain lagi? Saya kalau 1 dapat dari 3 kali integral X pangkat 2, jadi nanti dapatnya 3 kali X pangkat 3 per 3, kemudian disederhanakan jadi X pangkat 3. Oke, benar sekali ya, jelas ya Satria. Terima kasih atas jawabannya. Jadi kalau misalnya X pangkat 3 ini dapat hasilnya itu dari ini, contoh ini, kita bisa mengingat kembali apa sifat dari integral tertentu. Kalau ini ada ketemu dua fungsi ya. Jadi masing-masing kita integralkan. Ya, kita belum langsung masuk ke integral dari integral tentu yang menggunakan batas. Kita fokuskan dulu yang menggunakan integral tak tentu. Jadi ini kita integralkan masing-masing. 3x pangkat 3 pangkat 2 ditambah dengan integral 3x. Nah, sehingga di sini itu hasilnya integral 3x pangkat 2 itu sama dengan 3 per 2 ini pangkatnya ini kita jumlahkan dengan 1. Kita bawa ke bentuk penyebut. 2 ini yang bentuknya pangkat kita bawa ke bentuknya penyebut. 2 ditambah 1 X pangkat 2 ditambah 1 ditambah dengan integral dari 3x. Integral 3x itu hasilnya sama dengan 3 per 2 x kuadrat. Ya, jadi sini 3 per x 1 tambah 1 x pangkat 2 ya. Nah, maka selanjutnya di sini 3 per 2 tambah 1 itu hasilnya 3 x pangkat 2 tambah 1 juga hasilnya 3 ditambah dengan 3 per 1 tambah 1 2 x pangkat 2. Nah, lalu selanjutnya 3 per 3 ini kita sederhanakan menjadi X pangkat 3 ditambah dengan 3 per 2 X pangkat 2. Nah, ini hasil ini bermula dari operasi ini. Ya. Boleh bisa dimengerti anak-anak? Oke, baik, terima kasih. Intinya ingat kalau di pengerjaan integral tentu tadi kita masih selalu menggunakan rumus dari integral tak tentu. Oke. Lalu selanjutnya setelah kita mendapat operasi ini, kita masukkan batas atasnya itu sama dengan 4, batas bawahnya itu sama dengan 2. Maka setelah itu tinggal kita substitusikan. Kita substitusikan nilai X-nya ini dengan batas atas yaitu 4 dan kurangi dengan substitusikan nilai X dengan batas bawah. Nah, lalu selanjutnya menghasilkan di sini 4X-nya itu kita ganti dengan 4 pangkat 3 ditambah dengan 3 per 2, 4 pangkat 2 dikurangi dengan 2 pangkat 3 ditambah dengan 3 per 2, 2 pangkat 2. 4 pangkat 3 sama dengan 64 ditambah dengan 3 per 2 kali 4 pangkat 2 ya sama dengan 24 dikurangi 2 pangkat 3 tambah 3 per 2 kali 2 pangkat 2 sama dengan 8 tambah 6. Oke, lalu hasilnya 64 tambah 24 itu 88 dikurangi 14. Hasilnya 88 kurang 14 sama dengan 74. Oke, dari bentuk contoh soal nomor 5. Silakan kalau ada yang masih bingung boleh ditanyakan. Ayo.
Ada yang masih bingung? Sebelum Bapak kita menjelaskan ke contoh berikutnya. Silakan diperhatikan dulu. Kalau ada yang masih bingung boleh bertanya. Oke, tidak ada yang bertanya? Semuanya pasti paham ya? Bagaimana? Semua paham? Oke, paham ya. Kita masuk pada contoh soal yang ke-6. Nah, pada contoh soal yang ke-6 ini kita akan jawab sama-sama. Jadi Bapak akan membuat Bapak tanya, kalian tetap harus jawab ya. Jadi di contoh soal ini kita akan jawab secara bersama-sama. Oke, di contoh soal nomor 6. Yang pertama, ingat, yang pertama kita perhatikan dari contoh soal ini, kita harus sederhanakan dulu ya bentuknya itu. Karena bentuk ini belum bisa kita integralkan. Kenapa? Karena kita mau buat karena di sini ada salah satu bentuk soal fungsi ya yang belum bisa kita sederhanakan, kita integralkan, yaitu yang bentuk pecahan ini ya, ini ya. Nah, maka dari itu kita harus rubah ke bentuk, kalau bentuk pecahan kita rubah ke bentuk pangkat, maka dia pangkatnya akan berubah menjadi apa ini? Masih ingat? Di sini integral 1 sampai 2 X pangkat 2 kurang. Nah, kalau bentuknya 1 per X pangkat 2. Kalau kita rubah ke bentuk pangkat, kita naikkan pangkatnya, berarti dia berpangkat apa ini anak-anak? Masih ingat? Maka dia akan bentuk pangkatnya seperti apa? Ayo jawab, tidak usah takut-takut. Ayo. Jawab saja. Iya, berapa? X pangkat min 2. Oke, benar sekali ya, X pangkat min 2. Pak Guru, kenapa X pangkat min 2? Satria boleh menjawab kalau ada yang bertanya kayak gitu. Kenapa X pangkat min 2, Satria? Karena ya itu rumus pecahan, maksudnya masuk dalam rumus matematik. Oke, benar ya. Oke, sip. Betul sekali ya, Satria. Jadi, kalau bentuk ini kita bawa ke bentuk eksponen atau perpangkatan, ya, di mana ada sifat yang mengatakan bahwa sifat eksponen kalau misalnya A pangkat A per, mohon maaf ya, bukan A pangkat. Ya, kalian harus ingat juga ya di mapel kelas 10 tentang eksponen. Pasti kalian masih ingat. Nah, jika 1 per A pangkat N, ya, kita bawa ke bentuk pangkat, maka dia akan berubah. Pangkatnya itu, maksud ke bawah ke bentuk pangkat, ini itu kita bawa ke atas ini. Ke atas ini, melewati sama dengan, ya, dia akan berubah menjadi A pangkat negatif N. Gitu. Ingat, ini bentuk eksponen. Jadi kalau kita bentuknya ini sudah ada bentuk seperti ini di logaritma, ingat kita selalu rubah dulu ke bentuk pangkat. Oke. Nah, setelah itu ini gunakan dx ya. Nah, setelah itu kita boleh, ini yang akan kita jabarkan. Nah, setelah kita jabarkan, maka kita akan setelah kita jabarkan, kita akan buat bentuknya itu ke bentuk operasi integral
tak tentu. Berarti ini dua-dua fungsi ini kita integralkan, ya. Masih ingat integral dari X pangkat 2 itu berapa hasilnya? Integral X pangkat 2 berapa hasilnya? X pangkat 3 per 3 Pak. 1 bisa X pangkat 3, X 1 per 3 X pangkat 3, ya. Jadi kita buat dulu. X pangkat 2 itu berarti sama dengan, ya, bagaimana? Tidak bagus. Kurang 1 per negatif 2 tambah 1 X pangkat negatif 2 tambah 1. Ingat batasnya selalu ikut. Batas atasnya yang mana ini? Batas atasnya yang mana? 2. Batas bawahnya? Oke, 1. Maka selanjutnya 1 per 2 tambah 1 berapa? Halo, 2 tambah 1 berapa? 3. X pangkat 3. Ini 1 ya. Nah, dikurangi dengan 1 per negatif 2 tambah 1. Hasilnya sama dengan negatif 2 tambah 1 berapa anak-anak? Min 1. X pangkat min 1. Ingat, batas atasnya dan batas bawahnya selalu diikuti. Nah, lalu selanjutnya sampai di sini 1 per 3 X pangkat 3. Karena ini 1 per negatif 1 itu kan sama dengan 1, hasilnya negatif 1 ya. Jadi kita tulis saja. Kita tulis saja di sini. Ingat X-nya selalu diikuti pangkat negatif 1. Nah, batasnya juga selalu diikuti. Oke, lalu selanjutnya tinggal kita masih jabarkan lagi. Karena di sini masih bisa operasikan ya. 1 per 3 X pangkat 3. 1 kurang 1 kali negatif 1. Hasilnya berapa ini? 1 kali negatif 1 hasilnya positif ya? Plus 1. Iya, plus 1. Plus 1-nya mau ditulis atau tidak usah? Semua pasti tahu ya kalau di matematika itu angka 1 itu istimewa. Jadi dia itu tidak terlihat. Jadi di sini kita langsung saja tulis X pangkat negatif 1. Batas atasnya ingat selalu di batas atas dan batas atas selalu, batas atas dan batas bawah selalu ditulis. Oke, 10 menit lagi kita selesai ya. Nah, maka selanjutnya kalau sudah seperti ini bentuk soalnya, kita tinggal masukkan nilai dari integral. Kita tinggal masukkan bentuknya ini ke mohon maaf, kita belum bisa masukkan ya. Kita harus jabarkan lagi. Ingat, jabarkan lagi. Karena di sini masih ada dalam bentuk pangkat ya, yang nantinya itu dia akan sedikit membingungkan. Jadi kita rubah dulu ini X pangkat negatif 1 ini ke bentuk pecahan lagi. Ya, kita rubah lagi ke bentuk pecahan. Kalau anak-anak mau langsung, nanti dia akan sedikit hasilnya itu akan
negatif, yang berupa hasilnya itu negatif, dan nanti dia tidak akan, hasilnya itu agak sedikit rumit gitu. Jadi di sini agar lebih memudah kita dalam pengerjaan soal ini, kita harus rubah dulu bentuk pangkat ini ke bentuk pecahan, ya. Maka hasilnya itu akan menjadi 1/3 X pangkat 3, ya, ditambah dengan, kalau bentuk pangkat ini kita bawa ke bentuk pecahan, dia akan berbentuk seperti 1/X, ya. Nah, 1/X dari mana Pak Guru? Pak Guru, tapi kalau yang sepertiga X pangkat 3, kalau jadi satu pecahan jadi X pangkat 3/3 itu Bisa. Bisa. Nanti itu hasilnya tidak jadi masalah. Cuman yang mendapatkan hasil agak sedikit, nanti akan membuat bingung cara pengerjaan itu kalau ada yang pangkatnya negatif 1. Maka kita harus rubah dulu ke bentuk pecahan agar kita bisa mudah. Karena temannya itu di sini kan bentuknya pecahan, maka kita harus rubah lagi temannya ini juga menjadi bentuk pecahan. Maka ini jadi 1/X, ya, dengan batas atasnya itu 2 dan batas bawahnya itu 1. Nah, maka selanjutnya hasilnya itu sama dengan 1/3. Nah, kalau sudah sampai di sini, maka kita tinggal masukkan nilai X-nya dengan batas atas. Batas atasnya berapa ini anak-anak? 2, ya. Kita masukin 2/3 ditambah dengan 1/2, ya. Ini bentuknya 1, ya. Coba dulu, Papa hapus dulu ini. Maka ini kurangi dengan 1/3 1/3 tambah dengan 1/1. Oke. Dari sini ada yang masih bingung? Kalau kita sudah mengerjakan semua ini, tinggal kita masukkan nilai dari batas atas dan batas bawah. Nah, lalu selanjutnya itu 1/3. 2/3 berapa? 8. Kali 8, ya, di sini. Ditambah dengan 1/2. Ini 1/2, ya. Aduh, sabar. Satu per 2 dikurangi dengan 1/3. Iya. Tambah 1, ya. Oke, maka 8/3 ditambah dengan 1/2 dikurangi 1/3 tambah 1. 1/3 tambah 1 berapa hasilnya? 4/3, benar sekali. Oke, maka kita operasikan dulu yang ini, bentuk ini, ya. 8/3 tambah 1/2 ini. Apakah ini bisa langsung dijumlahkan? Tidak. Harus apakan dulu? Samakan penyebutnya. Kalau samakan penyebutnya berarti kita lihat KPK dari 3 dan 2 itu berapa? 6. Oke, benar sekali. Maka ini 6. Lalu selanjutnya, ini kalau penyebutnya 6, berarti ini kita kalikan dengan 2. Ini juga kalikan dengan 2. 8 kali 2 berapa? 16. Kan 16 tambah 2 kali berapa yang hasilnya 6? 3, ya. Maka di atas juga kali 3. 1 kali 3. Kurangi 4/3. Maka hasilnya 16 tambah 3 berapa? 19/6. Dikurangi dengan 4/3.
Apakah ini sudah ini bisa dijabarkan, dioperasikan? Bisa. Ini bisa? Nah, Bawa bagaimana dengan bagaimana kalau bisa? Kita bawa lagi ke bentuk. Samakan dulu penyebutnya ya, karena ini penyebutnya masih berbeda. Penyebutnya berapa ini? KPK ada 6 dan 3. 6. Maka 6 kali 1, di atas juga kali 1, 19 ya. Di sini 3 kali berapa hasilnya? 6. 2 ya. 2. Oke. Berarti di atas juga kali 2. Nah, 4 kali 2 berapa? 8. Maka 19 kurang 8? 11 Benar sekali. Oke. Inilah jawaban akhir dari hasil hasil integral dari I1 sampai 2 dengan fungsinya itu X pangkat 2 kurang 1 per X pangkat 2. Oke, silakan jika ada yang mau ditanyakan dulu dari contoh-contoh ini. Kalau ada yang masih bingung, silakan ditanyakan anak-anak. Oke, penyampaian kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak sedikit langsung sampaikan ya. Kalau ini pertemuan terakhir di semester 2. Yang seperti Ibu Reni bilang bahwa ini pertemuan terakhir, materi terakhir ya. Integral tentu itu adalah materi terakhir. Jadi anak-anak pertemuan berikut kita akan masuk kepada latihan-latihan soal di mana terkait dengan integral. Jadi anak-anak boleh silakan menyimak materi-materi yang sudah Bapak sampaikan ya. Bapak rasa cukup. Jika ada yang masih bingung dengan materi, silakan nanti kita saling sharing ya. Kalau ada yang masih bingung, yang mau ditanyakan silakan. Nah, selanjutnya Bapak minta untuk kita semua tolong di on kameranya biar Bapak mau absen dulu. Karena waktu kita juga tinggal 1 menit. Silakan di on kameranya dulu. Ayo, waktu kita tinggal 1 menit. Nelly Puput, silakan di on kameranya. Amanda Putri, Satria Nainggolan. Oke, hitungan 3, 1, 2, 3. Oke, baik anak-anak. Karena waktunya sudah habis.